Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merina Saridewi dari kelas 11 UTKP 1. Di sini saya akan melaksanakan tugas PAI, yaitu membaca surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan surat Al-Maidah ayat 32 dan menjelaskan kandungannya. Pertama-tama di sini saya akan membacakan surat Yunus ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Tafsiran dari ayat tersebut, firman Allah dalam surat Yunus ayat 40 ini menjelaskan bahwa terdapat dua golongan, yaitu golongan orang, yakni golongan yang beriman kepadanya, dan golongan orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Allah lebih mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan dan orang-orang yang tidak berbuat kesalahan. Orang yang tidak melakukan kerusakan adalah orang-orang yang menaati peraturan Allah SWT. Sedangkan orang-orang yang melakukan kerusakan adalah orang-orang yang tidak menaati peraturan Allah SWT, bahkan menzolimi Al-Quran. Untuk surat kedua, yaitu surat Yunus ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kazzabuka faqul amali walakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas dari diri terhadap apa yang kamu kerjakan dan aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Yunus ayat 41. Tafsiran dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar tegar menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya, amalan buruk akan mendapatkan balasan keburukan pula. Isi kandungan yang terdapat dalam surat Yunus ayat 41 dan maksud saya ayat 40 sampai 41 menjelaskan tentang bagaimana orang-orang beriman dan tidak beriman. Orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak membuat kerusakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang manusia perbuat, dan semua perbuatan akan mendapatkan ganjarannya tersendiri. Surat yang kedua, yaitu surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila anhu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fakanan ma qatalana sajami'a
wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rasuluna bil bayyinati summa inna kasiran minhum ba'da fil ardi lamun srifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukuman bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena itu orang membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Maidah ayat 22. Isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 32 yaitu membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Memelihara nyawa manusia memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Di surat Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindakan kekerasan. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk dengan mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindakan kejahatan. Banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas, meskipun mereka telah mengetahui keterangan yang jelas dari Rasul yang mendakwai mereka. Ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.